Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di kesempatan kuliah dengan mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu dengan dosen pengampu Pak Tri Suratno, Eskom, Mkom. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya dapat memperkenalkan diri. Saya Baldi Angela Putra dengan NIM F1S1224148, teman saya Kananya dengan NIM F1S1222161, dan teman saya Agung Prayogo dengan NIM F1S1222157. Adapun materi yang akan saya sampaikan untuk presentasi kali ini adalah bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, dasar-dasar keunggulan strategis. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi mendukung atau membentuk posisi kompetitif dan strategi dari perusahaan bisnis dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya yaitu model klasik Michael Porter. Apakah kalian tahu Michael Porter? Baiklah, saya akan menjelaskan. Michael Porter adalah seorang bapak ekonomi modern. Banyak konsep-konsep dalam dunia bisnis dibuat oleh Porter. Model klasik Michael Porter menekan pada segi strategi kompetitif dan tekanan kompetitif. Selanjutnya itu model klasik Michael Porter, yaitu strategi kepemimpinan dalam biaya, yaitu menjadi produsen produk dan jasa yang berbiaya rendah dalam industri. Selanjutnya strategi diferensiasi. Contohnya mengembangkan berbagai cara untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa perusahaan dari para pesaingnya atau mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaingnya. Selanjutnya, strategi inovasi. Dengan menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Selanjutnya, strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa memperluas pasar global. Melakukan diversifikasi produk dan jasa baru atau berintegrasi ke dalam produk dan jasa yang berhubungan. Dan selanjutnya terakhir, strategi persekutuan. Dengan membuat hubungan dan persekutuan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan strategis teknologi informasi. Biaya yang lebih rendah, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis, dan menggunakan teknologi informasi untuk menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Diferensiasi. Dengan cara mengembangkan berbagai fitur teknologi informasi baru untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa. Menggunakan berbagai fitur teknologi informasi untuk mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaing. Dan menggunakan berbagai fitur teknologi informasi untuk memfokuskan diri pada ceruk pasar yang dipilih. Selanjutnya itu inovasi. Dengan cara membuat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen teknologi informasi. Dan mengembangkan pasar baru atau ceruk yang unik dengan bantuan teknologi informasi. Dan terakhir, membuat perubahan radikal atas proses bisnis dengan teknologi informasi yang secara dramatis akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, atau layanan pelanggan, atau mempersingkat waktu pasar. Selanjutnya yaitu cara mendukung pertumbuhan. Kita dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Dapat menggunakan teknologi informasi untuk mendiversifikasi serta mengintegrasikan produk dan jasa lainnya. Selanjutnya itu mengembangkan persekutuan. Dapat menggunakan teknologi informasi untuk membuat organisasi virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Selanjutnya dapat mengembangkan sistem informasi antar perusahaan yang dihubungkan oleh internet dan extranet yang akan mendukung hubungan bisnis strategi dengan para pelanggan, termasuk subkontraktor dan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu perekayasaan ulang.
Rekayasa ulang sama dengan pemikiran kembali berdasarkan pendesain ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Salah satu implementasi paling penting dari strategi kompetitif adalah perekayasaan proses bisnis atau Business Processing Reengineering. BPR yaitu menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dengan strategi untuk melakukan perbaikan dasar atas proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi jauh lebih kuat serta menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar. Dengan cara melakukan perubahan yang radikal atas proses bisnis, bagaimana bisnis yang berfokus pada pelanggan membangun nilai bagi pelanggan dan loyalitas pelanggan menggunakan teknologi internet. Untuk secara dramatis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas bukanlah tugas yang mudah. Contohnya, banyak perusahaan yang menggunakan software Enterprise Resource Planning atau ERP fungsional untuk merekayasa ulang, mengotomatisasi, dan mengintegrasikan proses manufaktur, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu membangun perusahaan virtual. Dalam lingkungan bisnis global yang dinamis saat ini, pembentukan perusahaan virtual dapat menjadi salah satu penggunaan strategis terpenting dari teknologi informasi. Perusahaan virtual adalah biasa juga disebut korporasi virtual atau organisasi virtual yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Selanjutnya itu perusahaan virtual biasanya membentuk aliansi dan kelompok kerja virtual dengan mitra bisnis, saling menghubungkan melalui internet, intranet, dan extranet. Selanjutnya, strategi membangun perusahaan virtual. Mengapa orang membuat perusahaan virtual? Beberapa alasan utamanya adalah banyak orang dan perusahaan yang membuat perusahaan virtual untuk mengimplementasikan strategi bisnis utamanya dan aliansi yang menjanjikan kesuksesan dalam iklim bisnis saat ini yang penuh tantangan. Salah satu contohnya, kita akan membedakan. Contoh saling membagi infrastruktur dan risiko dengan mitra aliansi. Yang pertama, mitra aliansi dapat saling berbagi fasilitas, lingkungan, dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Misalnya, mitra aliansi dapat menggunakan fasilitas pabrik yang sama, jaringan informasi teknologi yang sama, dan perangkat lunak yang sama. Selanjutnya yaitu menghubungkan kompetensi inti yang saling melengkapi. Contohnya seperti menghargai dan menghayati perbedaan, berpikir kritis dan kreatif, berani mencoba, kerjasama, dan komunikasi efektif. Selanjutnya, mengurangi waktu konsep to cash time, melalui saling berbagi. Dengan cara mempercepat proses pembayaran dan pembelian. Salah satu cara untuk mengurangi waktu konsep to cash time adalah dengan mempercepat proses pembayaran dan pembelian. Yang kedua, menggunakan sistem pembayaran digital. Salah satu cara lain untuk mengurangi waktu konsep to cash time adalah dengan menggunakan sistem pembayaran digital. Ketiga, menggunakan sistem pemantauan. Sistem pemantauan dapat membantu menghemat waktu konsep to cash time atau konsep to cash time. 4. Memanfaatkan teknologi. Yang kelima, berbagi informasi. Selanjutnya, yaitu meningkatkan fasilitas dan cakupan pasar. Dengan menyediakan cakupan pasar yang lebih luas melalui pemasaran digital, membuatkan website atau aplikasi menawarkan produk dan layanan untuk memudahkan pelanggan menemukan dan memesan produk, melakukan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik lebih banyak pelanggan, menggunakan teknologi inovatif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, membangun jaringan distribusi yang luas untuk meningkatkan cakupan pasar, menggunakan strategi pemasaran multikanal untuk meningkatkan penjualan, menciptakan kegiatan promosi yang menarik untuk menarik pembeli baru, mengembangkan program loyalty untuk menjaga pelanggan yang loyal, mengintegrasikan teknologi berbasis web dan mobile marketing untuk meningkatkan peluang penjualan, dan terakhir, membangun komunitas online untuk membantu mendukung produk dan layanan.
Selanjutnya yaitu mendapatkan akses pasar yang baru dan saling berbagi pasar atau loyalitas pelanggan. Dengan cara menciptakan strategi pemasaran yang kuat. Strategi ini dapat mencakup meningkatkan visibilitas merek, mempromosikan produk melalui platform media sosial, dan meningkatkan upaya pemasaran melalui iklan. Selanjutnya berpartisipasi dalam acara pemasaran dan pameran pasar, meluncurkan program loyalitas pelanggan, membangun jaringan kerja dengan pedagang lain di pasar yang sama, dan membangun jejaring sosial yang kuat. Selanjutnya yaitu bermigrasi dari menjual produk ke menjual solusi. Jika Anda saat ini berfokus pada menjual produk, migrasi ke menjual solusi akan memerlukan beberapa langkah. Pertama, Anda perlu membangun pemahaman tentang kebutuhan klien dan bagaimana produk Anda dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Anda juga perlu memahami bagaimana produk dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berbeda. Berarti, Anda harus melakukan banyak riset untuk mengerti pasaran Anda. Dan Anda harus mengembangkan strategi penjualan solusi yang menekankan pada bagaimana produk Anda dapat memecahkan masalah tertentu. Anda harus membuat presentasi dan materi promosi yang menunjukkan bagaimana produk Anda dapat memecahkan masalah, serta alat dan ide-ide untuk membantu klien dalam membantu membuat keputusan. Dan terakhir, Anda harus membangun tim layanan pelanggan yang dapat menyediakan dukungan kepada klien dalam memecahkan masalah mereka. Anda harus memahami produk Anda dan bagaimana produk Anda dapat memecahkan masalah yang dihadapi klien. Dengan langkah-langkah yang diperlukan di atas, dapat mulai bermigrasi dari menjual produk hingga menjual solusi. Selanjutnya yaitu perusahaan yang menghasilkan pengetahuan. Perusahaan yang menghasilkan pengetahuan menggunakan dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang tersimpan di dalam sistem informasi dan dinyatakan secara eksplisit dalam bahasa manusia sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Contohnya, buku teks, dokumen, dan laporan yang disusun secara logis, menjelaskan tentang suatu topik. Pengetahuan ini dapat diakses dan digunakan oleh orang lain untuk memahami topik tersebut. Selanjutnya yaitu pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang tersimpan di dalam jiwa seseorang dan tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Pengetahuan implisit berbeda dengan pengetahuan eksplisit yang dimiliki seseorang, yang dapat mudah diungkapkan melalui kata-kata, bukti, dan argumen. Pengetahuan implisit biasanya berasal dari pengalaman, latihan, dan pembelajaran. Pengetahuan ini dapat diterapkan secara otomatis oleh seseorang tanpa melakukan pemikiran atau refleksi. Selain itu, pengetahuan implisit dapat diperoleh melalui pengamatan atau interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan. Kecerdasan perusahaan. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan data, analisis prediktif, otomatis, meningkat pengetahuan know-how perusahaan, dukungan kinerja, interaksi dengan database operasional, membangun jaringan ahli. Selanjutnya, pembuatan, saling berbagi, dan manajemen informasi. Pembuatan adalah proses pembuatan sesuatu yang baru, seperti produk baru, proses baru, atau program baru. Saling berbagi, seperti merujuk pada pengalihan informasi atau sumber daya dari satu individu ke yang lain. Manajemen informasi adalah proses mengumpulkan, penyimpanan, akses, dan menyebarkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selanjutnya yaitu manajemen dokumen. Manajemen dokumen adalah proses membuat, mengatur, menyimpan, mempertahankan, dan mencari dokumen. Adalah proses yang penting untuk menjaga dokumen yang akurat dan terorganisir. Berikut adalah contoh manajemen dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan dokumen, pembaruan dokumen, pemindahan dokumen, pengarsipan dokumen, dan pencarian dokumen. Dengan cara menilai dan menarik dokumen yang disimpan secara online. Selesai sudah presentasi yang sudah saya sampaikan. Apakah kalian ada pertanyaan? Kalian boleh komen di komentar di bawah ini. Kalian boleh like video ini dan komen jika ada pertanyaan. Tidak subscribe, tidak apa-apa. Yang penting kalian harus like dan bertanya.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.